Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini saya akan menyampaikan tentang apa itu kanker terutama ya, kemudian bagaimana kita mencegah ya, menyadari dan bagaimana kita melakukan diagnostik ya, dan tentunya yang namanya pencegahan ini holistik ya, tidak hanya dengan saya tadi meminum suplemen gitu, tidak ya. Nanti kita ikuti dengan sedikit mengantuk nggak apa-apa, tapi santai saja ya, santai saja ya. Jadi kita mencoba memahami dulu bagaimana konsep tentang penyakit ya. Mengapa kita bisa sakit? Itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Dan saat ini ada konsep yang menghubungkan antara beberapa faktor terbesar yang mempengaruhi kesehatan manusia, yaitu terutama adalah keterkaitan antara usus dengan otak, ya, kemudian juga tentang keterkaitan kesehatan kita ini dengan mikrobiota yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi tubuh kita ini ternyata bukan hanya dibentuk oleh sel tubuh kita sendiri ya, akan tetapi di sana juga ada ekosistem yang besar yang jumlahnya melebihi sel tubuh kita sendiri, dan susunan gen mereka itu membentuk satu susunan gen yang bila disatukan itu disebut yang namanya mikrobiom gitu ya. Itu jumlahnya 150 kali lebih banyak dibandingkan gen-gen kita sendiri ya, dibandingkan seluruh gen kita, gennya mereka itu lebih banyak dari gen kita sendiri. Nah, maka sekarang ini ada garis-garis yang menghubungkan antara mikrobiota dengan usus terutama, karena ekosistem yang paling besar adalah pada usus ya. Lalu juga dengan otak kita. Jadi mengapa penanganannya nanti tidak hanya yang meliputi menyehatkan usus begitu ya, tapi juga menyehatkan otak kita, karena neurogenesis, perilaku kita, stres itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Nah, kemudian di sini ya, bagaimana banyak faktor yang lain mempengaruhi mikrobiota kita ya. Ini harus kita perhatikan juga. Di sini ada gen kita ya, lingkungan kita, diet kita, lifestyle kita, kemudian hormon ya, paparan zat karena industrialisasi ya, jadi karena polusi ya, polusi udara, polusi air ya, kemudian polusi cahaya, bahkan ya kalau malam hari itu banyak cahaya yang masuk ke dalam mata kita tentu akan mempengaruhi siklus dari sel dan juga circadian ritme ya dalam tubuh kita yang mempengaruhi kerentanan kita terhadap kanker. Nah, bakteri-bakteri, kemudian virus ya, jamur itu menghuni banyak sekali di organ tubuh kita yang bahkan tadinya dianggap steril ya. Misalnya di paru-paru dulu dianggap sebagai steril ya. Lalu di mana lagi? Di kulit ya. Jadi kulit, maka nanti dalam pencegahan kanker juga kita harus perhatikan apa yang terpapar pada kulit kita ya, terutama kalau wanita ya kanker payudara ya biasanya ya. Jadi perlu kita perhatikan, harus menggunakan sesuatu yang menjaga keseimbangan ekosistem mikrobiom ini ya, karena ternyata peranannya nanti banyak sekali akan kita pelajari ya. Kemudian kenapa mikrobiom ini mempunyai peranan ya dalam menjaga kesehatan, dan keseimbangannya akan mempengaruhi kesehatan kita dan bisa menimbulkan banyak sekali penyakit ini ya. Jadi kalau terjadi ketidakseimbangan dari mikrobiom ya, terjadi yang namanya disbiosis, maka akan banyak sekali terjadi penyakit. Nah, terutama di sini kita lihat adalah kanker ya. Walaupun kanker ini belum semuanya diketahui berhubungan dengan gangguan disbiosis, tapi sebagian besar yang sudah diketahui sekarang seperti colorectal cancer itu terkait dengan disbiosis ya. Di mana ada bakteri-bakteri core di sini ya, bakteri inti yang membentuk ekosistem kita ya. Kita perhatikan di sini ada lactobacillus ya, kemudian ada bifidobacterium ya, ini ya, di mana keduanya mempunyai peran penting dalam menjaga
sel-sel kita ya, dalam perbaikan sel dan juga penuaan sel ya, yang menyebabkan kerentanan kita terhadap penyakit. Nah, lalu apa itu tumor dan kanker? Ya, orang awam biasa menyebut tumor itu kalau yang jinak tumor, yang ganas itu kanker. Ya, kalau bahasa ilmiahnya sebetulnya bukan tumor ya. Tumor itu sebetulnya artinya adalah semua benjolan, ya benjolan entah itu kanker atau bukan, ya kalau secara ilmiahnya. Nah, sedangkan secara awam ya tumor itu dianggap jinak begitu ya, dianggap sebagai sel yang tumbuh tidak normal ya, tapi dia bisa bersifat jinak atau ganas ya. Nah, yang ganas sering disebut kanker ya. Kanker ini adalah istilah untuk penyakit yang dia pertumbuhannya itu tidak bisa dikontrol itu kita. Jadi dia tidak normal, tidak bisa dikendalikan ya. Kalau sel biasa yang tumbuh normal, dia akan mengalami kematian ya secara alami kalau dia sudah umurnya. Nah, kalau kanker ini tidak ya. Misalnya sel darah merah. Sel darah merah itu setiap 120 hari dia harus mati gitu ya. Nah, pada kondisi orang yang kena kanker, sel darah merah ini lebih dari 120 hari usianya ya. Jadi bahkan dikatakan immortal ya, karena dia mampu mencegah penuaan, mampu mencegah kematian ya. Nah, kanker ini kalau kita biarkan dia bisa menyebar ke jaringan sekitarnya ya. Bahkan ke jaringan yang lebih jauh ya. Bisa ke misalnya kalau sumbernya di payudara, seringnya ke tulang ya, kemudian ke paru-paru ya. Kemudian kalau yang laki-laki prostat biasanya juga menyebarnya ke tulang, ke paru-paru, ke otak ya. Nah, bagaimana bisa terjadi pertumbuhan kanker ya? Jadi secara skematik ya, secara skematik kita bisa melihat di sini bahwa kerusakan kanker terutama terjadi karena apa? Kerusakan DNA ya. Kerusakan DNA yang dia prosesnya itu bisa panjang ya, bisa jadi sebetulnya sudah terjadi pada saat kita masih berupa janin di dalam rahim ibu kita. Nah, di sini perubahannya tidak selalu langsung menjadi kanker ya. Jadi mungkin awalnya terjadi mutasi gen ya, lalu ada faktor dari luar ya. Misalnya seorang anak itu sebetulnya dia sudah mewarisi gen dari orang tuanya yang menjadikan dia mengalami bakat untuk terjadinya kanker lebih besar gitu ya. Lalu setelah lahir ternyata misalnya dia mendapatkan paparan-paparan zat-zat karsinogenik atau mutasi-mutasi yang lain karena paparan dari zat-zat mutagenik ya, atau dia mengalami paparan misalnya virus ya, bakteri tertentu yang memicu mutasi misalnya, maka proses ini akan berlanjut ya. Jadi kanker itu bersifat multi step ya, multi step. Jadi dari mutasi yang pertama sampai mutasi-mutasi berikutnya. Bila sudah lebih dari 4 mutasi, terutama menyerang 4 jenis gen ya, gen kita itu ada 4 macam ya. Gen yang mengatur pertumbuhan, gen yang mengatur perbaikan sel ya, kemudian gen yang menekan pertumbuhan tumor ya, gen yang memicu perbaikan sel. Nah, kalau semua gen itu rusak gitu ya, terjadi kerusakan DNA karena kita tiap hari mungkin terpapar sinar matahari, kemudian gelombang radiasi, makanan kita tidak sehat misalnya ya, maka kerusakan DNA ini tidak bisa diperbaiki. Dan bila itu dibiarkan, maka bisa terjadi pertumbuhan kanker. Nah, lalu apa itu DNA? Ya, jadi DNA itu berlokasi di dalam inti sel, ya, pada hampir semua jenis sel yang ada dalam tubuh manusia, berupa molekul raksasa yang terdapat dalam nukleus, di mana dikenal sebagai gen. Ya, secara fungsionalnya dikenal sebagai gen. Nah, gen ini seperti cetak biru, ya, seperti blueprint dari protein-protein kita, di mana dia akan merupakan cetakan untuk mencetak protein gitu ya. Nah, dari situ terbentuk proteinnya kan akhirnya digunakan untuk semua sistem tubuh kita ya. Nah, kalau DNA ini rusak, maka apa yang akan terjadi? Tadi akan terjadi kerusakan yang menumpuk yang memicu terjadinya kanker. Nah, kanker ini sebetulnya kalau misalnya sistem imun kita baik ya, tidak akan bisa tumbuh
ya, karena tubuh kita mempunyai respon membunuh kanker. Nah, di mana tubuh kita itu dipersenjatai dengan sel-sel yang dia bisa membunuh kanker. Contohnya di sini yang namanya natural killer. Ya, ini ya natural killer ya. Kemudian dendritic cell yang dia mendidik natural killer. Jadi tubuh kita itu punya guru pendidik ya. Sel imun kita tuh punya guru pendidik yang namanya dendritic cell. Nah, dendritic cell ini yang akan mengenali kanker kalau terjadi pertumbuhan abnormal ya. Nah, lalu dia akan mendidik sel-sel yang lain ya, mendidik sel natural killer, mendidik sel limfosit T, sitotoksik ini ya, yang dia punya kemampuan untuk membunuh sel-sel kanker yang sudah tumbuh ya. Jadi dia akan mengeluarkan senjata ya, ibaratnya bom ya. Ini bom atom gitu ya, dia bisa merusak dinding dari sel-sel kanker sehingga sel-sel kanker itu berlubang dan hancur dengan sendirinya. Nah, sayangnya natural killer ini ya, dia pada penuaan dia akan berkurang ya, pada penuaan. Kemudian natural killer ini juga bisa berkurang karena kita stres ya. Maka ketika kita menderita penyakit, jangan stres, nggak boleh stres ya. Kemudian kita harus mengkonsumsi sesuatu yang bisa menstimulasi natural killer dan memperbarui natural killer ya. Nah, apa itu natural killer? Jadi natural killer ini adalah tentara tubuh yang ibaratnya kalau tentara itu yang punya senjata khusus apa ya? Apa ya di sini ya? Densus 88 kali ya. Itu dia punya senjata khusus yang namanya granzim ya, granzim yang dia bisa melubangi sel-sel kanker tadi. Ya, jadi ketika sel kanker itu mulai tumbuh, dia bisa melubangi dindingnya sehingga sel kanker itu akan hancur, gitu ya. Jadi natural killer ini adalah salah satu jenis dari sel darah putih yang disebut limfosit sebetulnya, ya. Dan bagian penting dari sistem limfosit, di mana jumlahnya itu sekitar 15% dari sel-sel limfosit yang berada dalam tubuh kita. Dan mengapa disebut pembunuh alami ya, karena dia punya kemampuan membunuh sel-sel kanker dan sel-sel yang terinfeksi virus yang tidak bisa dibunuh oleh tentara yang lain ya. Jadi dia memang seperti bala tentara yang khusus yang dia itu senjatanya memang ampuh gitu ya. Gitu. Nah, untuk menjaga sistem imun kita ini baik dan natural kita itu baik ya. Pertama, terutama adalah menjaga ekosistem kita, terutama yang terbesar di mana? Di pencernaan tadi. Ya, bahkan Hippocrates sudah memperingatkan kita, ya, menasihati kita, ya, bahwa penyakit itu semuanya berasal dari perut, ya. Nah, dan beliau juga mengatakan bahwa kita bisa menggunakan makanan kita itu menjadi obat, ya. Maka let food be thy medicine. Oh, medicine be thy food. Itu kata ribu tahun sebelum Masehi, ya. Nah, maka di sini bisa kita gunakan salah satunya adalah makanan-makanan yang bersifat fungsional yang bisa meningkatkan jumlah natural killer kita. Nah, bagaimana makanan kok bisa mempengaruhi perkembangan kanker? Ya, jadi makanan itu bisa mempengaruhi perkembangan kanker. Orang yang kegemukan diketahui mempunyai risiko yang besar untuk mengalami kanker, ya. Dan ternyata juga hal ini berkaitan dengan aktivitas fisik. Jadi makanan, ya, kemudian body mass index kita, ya, kemudian latihan fisik yang akan menjaga body mass index kita itu, ya, itu sangat dibutuhkan untuk mencegah diri kita mengalami kerusakan DNA, ya, mengurangi peradangan kronis yang bisa meningkatkan pertumbuhan kanker, ya. Kemudian dari makanan juga bisa mempengaruhi tadi kematian dari sel, ya, mempengaruhi siklus sel, mempengaruhi metabolisme karsinogenesis, ya. Jadi bagaimana zat itu menyebabkan kanker, itu namanya karsinogenesis, ya. Nah, ini bisa mempengaruhi sampai ke sana, ya. Lalu mempengaruhi DNA tadi, mempengaruhi proliferasi atau pertumbuhan dari kanker,
mempengaruhi hormon yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan kanker, dan mempengaruhi sifat biologis agresif atau tidaknya suatu kanker yang namanya diferensiasi. Ya, jadi agresif atau tidaknya suatu kanker itu perilaku biologisnya berbeda-beda, ya disebut sebagai diferensiasi. Semakin dia baik, dia semakin mirip dengan sel asalnya, maka disebut diferensiasinya baik. Semakin buruk, maka dia disebut diferensiasinya buruk. Ya. Nah, ini adalah saluran cerna yang dianggap sebagai sumber dari penyakit itu tadi. Saluran cerna ini ada lambung, kemudian ada usus halus, ada usus halus dibagi lagi menjadi duodenum, ya, kemudian ada ileum, yeyenum gitu ya, dan ada yang namanya kolon. Ya. Nah, semuanya ini merupakan bioreaktor sebetulnya, ya. Bioreaktor fermentasi sebetulnya, ya, di mana di sana dibutuhkan ada oksigen, ada air, ya kan, ada makanan, dan jumlahnya tidak boleh sampai penuh sampai ke atas. Jadi di sini ada semacam katup. Ya, di sini ada semacam katup. Maka kalau makan nggak boleh terlalu kenyang. Ya, bahkan dalam Islam itu disuruh kita makan itu berhenti sebelum kenyang. Dan di sini ada aturannya, di mana makan itu sepertiganya adalah makanan, ya, sepertiganya adalah air, dan sepertiganya adalah udara. Jadi lambung itu nggak boleh terlalu penuh, harus ada menyisakan di sana udara, air. Ya, jadi karena ini merupakan tadi bioreaktor, ya, di mana di sana makanan akan diabsorpsi, zat-zat aktifnya itu akan diabsorpsi, ya, termasuk vitamin, mineral, ya, protein, karbohidrat, kemudian lemak, ya, dan juga mungkin melibatkan enzim-enzim yang ada pada makanan, ya, kemudian ekosistem yang ada pada makanan itu. Nah, di mana antara lambung, usus, kemudian usus besar itu mempunyai lingkungan yang berbeda yang harus kita jaga. Lambung itu pH-nya harus asam, ya kan? Kemudian usus halus pH-nya cenderung asam tapi tidak terlalu asam juga, ya. Lalu usus besar itu justru harus netral atau cenderung alkali, ya. Nah, ini di sini banyak bakteri-bakteri yang berbeda yang harus dominan di sini, ya. Kemudian ukurannya harus seimbang, ya. Dan kita lihat di sini ada Lactobacillus, ya. Kemudian bakteri-bakteri inti yang tadi saya sebutkan ada Bifidobacterium, ya. Di mana ini adalah bakteri baik, ya, bakteri baik yang diperlukan dalam tubuh kita. Nah, lalu apa akar masalah dari kanker? Ya, akar masalah dari kanker itu adalah karsinogenesis karena terjadinya perubahan keseimbangan ekosistem yang disebut disbiosis. Nah, apa akibatnya kalau terjadi disbiosis? Ya, nah ini, ya, jadi ada 3 macam akibatnya di sini, ya, di mana ketika terjadi disbiosis, bakteri yang patogen itu akan berkembang biak sangat banyak, ya, sehingga terjadilah peradangan, ya, pengaktifan peradangan, ya, yang akan meningkatkan radikal oksigen atau radikal spesies, ya, zat-zat yang bersifat radikal yang dia akan mempengaruhi lingkungan sel sehingga terjadi pertumbuhan kanker yang tidak terkendali tadi, ya. Dan di sini akan terjadi peradangan kronik, ya. Jadi kanker itu berkaitan dengan peradangan kronik, ya, peradangan kronik dalam saluran cerna yang tidak kita sadari. Nah, lalu yang kedua, bakteri jahat tadi membentuk yang namanya zat-zat toksik, ya, yang disebut sebagai kolibaktin, ya, atau disebut CDT producers, ya, di mana di sini bersifat meracuni DNA, ya, meracuni gen kita, ya, sehingga dia akan memicu pertumbuhan kanker. Nah, lalu juga kalau makanan kita ini tidak sehat, ya, kaya dengan gula, ya, atau kaya dengan zat-zat karsinogenik, ya, kemudian misalnya empedu kita juga fungsinya berkurang, ya, atau ada gangguan hormonal misalnya, ya, maka akan terjadi peningkatan produk-produk metabolit yang dia bersifat meningkatkan karsinogenesis sehingga terbentuklah kanker, ya.
Nah, ini mekanismenya, penjelasannya nanti bisa dibaca ya di sini ya. Jadi ada 3 tadi. Kemudian bahaya makanan yang tidak sehat ya. Makanya kalau kita punya riwayat ini harus tahu ini ya, karena kalau kita punya riwayat keluarga nih, di pedigree kita telusuri nenek moyang kita ada yang menderita kanker. Nah, kita sudah harus aware ya. Oh, berarti saya harus menjaga makanan saya. Makanan saya harus sehat gitu ya. Nah, makanan yang tidak sehat itu bahayanya apa? Dia bisa meracuni diri kita sendiri ya. Bisa menyebabkan pertumbuhan bakteri yang berlebihan, terjadi fermentasi yang tidak baik dalam tubuh kita ya, di usus tadi fermentasinya tidak baik sehingga timbul gas ya, H2S ya. Itu racun yang sangat-sangat kuat, itu H2S itu ya, bisa masuk ke dalam aliran darah, ditambah tadi dengan metabolit dan zat toksik dari bakteri dan dari makanan kita sendiri ya, maka akan terjadilah kerusakan sel yang bisa memperparah penyakit dan meningkatkan risiko kita untuk mengalami karsinogenesis ya, mengalami kanker. Nah, lalu karsinogen yang sudah diketahui sekarang ya, terutama banyak terdapat pada apa? Pada kacang misalnya ya. Jadi pada kacang-kacangan yang disimpan lama terutama akan terdapat yang namanya aflatoksin ya. Lalu safrol dari minyak tanaman, kemudian tanin pada biji-bijian yang belum matang ya, atau pada buah-buahan yang belum matang ya, pada teh ya, kemudian pada anggur. Jadi anggur itu kan ada getahnya tuh ya. Makanya kalau makan anggur harus dicuci ya. Kemudian minum teh itu, kalau orang Jepang ada bagaimana cara minum teh yang sehat untuk mengurangi tanin. Nah, itu ya. Ada cara menyeduhnya ya, kalau mau belajar tentang bagaimana orang Jepang minum teh ya. Nah, lalu juga benzopiren ya. Benzopiren ini banyak pada daging dan ikan yang diasapi ya, atau pada ikan-ikan yang dibakar ya, daging yang dibakar. Kemudian karsinogen buatan ini banyak pada makanan yang ini yang diawetkan ya, misalnya sosis ya, kemudian dikasih pewarna, terutama kalau jajan-jajan pasar itu biasanya yang warnanya mencolok-mencolok itu harus hati-hati ya, karena banyak dijumpai mereka menggunakan pewarna-pewarna tekstil ya, itu harus hati-hati sekali. Nah, lalu sumber karsinogen yang harus kita waspadai, baik dari pertanian, peternakan, sumber air ya, kemudian pengolahan makanan tadi ya, pengawetan makanan terutama ya, banyak makanan yang diawetkan dengan zat-zat yang berbahaya ya, misalnya formaldehid ya, borak ya, kemudian wadah makanan ini juga penting ya. Hati-hati dengan misalnya plastik ya, plastik itu kita harus pastikan dia BPA free atau tidak ya, bisphenol namanya, bisphenol free atau tidak, karena bisphenol ini karsinogenik ya. Lalu melamin juga begitu, melamin itu biasanya mengandung formalin ya. Kemudian wadah styrofoam itu juga harus hati-hati, maka ganti styrofoam itu dengan yang lebih aman, misalnya biofoam dan lebih ramah lingkungan ya. Biofoam ini bisa dibuat dari limbah, misalnya dari tebu, gandum ya, kemudian limbah dari apokat, itu bisa ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau mengganti styrofoam dengan itu saja, itu sudah mencegah kejadian kanker yang tinggi pada negara kita ya. Nah, lalu cara memasak ini juga penting ya. Jadi cara memasak jangan dengan suhu yang tinggi ya, yang bisa menimbulkan kerusakan protein yang justru akan menyebabkan karsinogenik ya. Nah, lalu ini tadi pewarna, pengawet, pemanis buatan ya, lebih baik menggunakan pemanis dari alam, misalnya apa? Daun stevia ya, lalu gula aren itu juga lebih baik ya, gula aren ya, lalu gula singkong ya, daripada menggunakan gula yang sudah dirafinasi ya. Jadi ganti gula dengan yang dia masih belum mengalami pengkristalan, belum mengalami pemutihan. Nah, lalu juga hati-hati penguat rasa ya. Penguat rasa seperti misalnya perasa-perasa makanan-makanan yang
aneka macam sekarang ya, ada barbecue, ada jagung bakar dan macam-macam, itu lebih baik ya hindari. Lalu hormon ini bisa berupa, kalau pada buah dan sayur itu pestisida. Pestisida itu dia bersifat mengganggu produksi hormon ya, meningkatkan hormon yang meningkatkan pertumbuhan kanker ya, misalnya estrogen ya. Kemudian kalau pada perempuan, pada kanker payudara itu hati-hati dengan kosmetik yang mengandung paraben ya. Jadi kalau kita membeli kosmetik, baca dulu dia mengandung pengawet paraben atau tidak ya. Lalu makanan-makanan yang mengalami modifikasi genetik ini juga harus hati-hati ya, dan cara memasak yang salah tadi. Nah, selain itu, makanan yang tinggi lemak ya, makanan yang tinggi lemak ini berhubungan dengan beberapa risiko kanker ya. Di sini sudah ada studinya, risiko kanker payudara, usus besar, paru-paru, prostat, dan juga tadi kegemukan ya. Ada studi yang menyebutkan bahwa kegemukan itu meningkatkan risiko terhadap 13 kanker ya. Maka yang gemuk-gemuk hati-hati, jadi harus melakukan upaya diet dan latihan fisik ya untuk menurunkan kegemukannya ya. Nah, juga di sini lemak hewani ya. Lemak hewani itu meningkatkan risiko kanker payudara. Nah, yang baik itu adalah lemak yang tinggi omega 3 ya, itu menurunkan risiko kanker ya. Contohnya ikan salmon ya. Ikan salmon itu mengandung omega 3 yang tinggi ya. Jadi kalau kita menderita kanker atau punya risiko untuk mengalami kanker, banyak makan ikan ya. Diet rendah lemak itu menurunkan persentase lemak dalam tubuh dan menurunkan kekambuhan kanker payudara. Jadi ini ada penelitiannya juga ya. Jadi kalau orang sudah kena kanker, sebaiknya dia makan makanan yang rendah lemak ya. Nah, lalu makanan tinggi protein yang rendah serat. Nah, ini banyak sekarang ini orang mengikuti gaya-gaya pola makan tertentu yang dia berpikir dengan protein tinggi, kurang serat gitu ya, dia bisa meningkatkan massa ototnya misalnya ya. Nah, diet tinggi protein itu identik dengan tinggi lemak dan serat yang rendah ya. Maka sebaiknya tadi juga kita perhatikan kan, untuk yang diet tinggi lemak itu meningkatkan risiko ya. Maka kalau kita punya cancer atau punya bakat cancer ya, kurangi ya, atau perbanyak serat ya. Diet rendah protein menurunkan risiko kanker, kemudian diet tinggi daging meningkatkan risiko kanker usus dan prostat ya. Nah, lalu hati-hati dengan daging olahan ya. Daging olahan itu contohnya apa? Daging yang dibikin apa? Burger ya, kemudian yang di frozen biasanya ya. Yang di frozen itu rata-rata selain dia mengandung pengawet, mungkin dia mengandung pewarna, perasa, kemudian garam, ya, garam yang tinggi ya. Dan garam yang tinggi ini akan menyebabkan kandungan nitrit yang tinggi. Nah, nitrit ini akan diubah oleh lambung kita menjadi nitrosamin yang bersifat karsinogenik ya. Maka kurangi makan makanan yang frozen yang berisi daging ya, terutama ya, seperti sosis ya, salami ya, kemudian daging asap ya, dan misalnya nugget begitu ya. Pilih daging yang segar ya. Kemudian perbanyak sayur dan buah, karena sayur dan buah itu mengurangi perubahan nitrit menjadi nitrosamin ya. Nah, lalu juga penting ini mengurangi karbohidrat ya, karena karbohidrat itu indeks glikemiknya biasanya tinggi ya. Diet yang tinggi indeks glikemiknya berkaitan dengan peningkatan risiko kanker, terutama ini ada kanker ovarium, endometrium, payudara, kanker kolon, pankreas, dan paru-paru. Nah, ini kanker-kanker yang ngeri semua ini ya. Nah, batasi makanan yang telah mengalami pemrosesan, terutama gula yang mengalami rafinasi tadi. Nah, lalu tingkatkan makanan biji-bijian utuh dan makanan yang indeks glikemiknya rendah ya. Lalu hiperinsulinemi ya. Ini juga berkaitan dengan body mass index kita tadi. Maka sebaiknya kita memperhatikan
body mass index kita ya dengan mengontrol berat badan ya, melakukan program diet dan latihan fisik ya. Karena diketahui bahwa hiperinsulinemi ya yang bisa terjadi pada kasus resistensi insulin atau diabetes mellitus itu akan meningkatkan kadar estrogen ya, insulin like growth factor dan meningkatkan pertumbuhan kanker ya. Nah, lalu tadi kaitannya dengan obesitas, ini ada macam-macam kanker yang berkaitan ya. Nah, lalu bagaimana mencegahnya? Ya, mencegahnya kalau dari pola hidup dan pola makan terutama adalah pilihlah makanan dari tumbuh-tumbuhan ya. Porsinya lebih banyak adalah sayur dan buah ya. Kemudian jaga berat badan ideal dan aktivitas fisik rutin. Jangan minum alkohol ya. Pilih makanan yang rendah lemak dan garam. Kemudian cara penyiapan, pengolahan makanan, penyimpanan makanan itu harus aman dan sehat. Dan selalu ingat, jangan menggunakan atau jangan merokok ya, jangan merokok dalam berbagai bentuknya ya. Mau dia dipakein cerutu, mau dipakein apa itu yang vape itu dari tembakau bukan ya? Vape ya, kemudian mungkin juga perokok pasif itu lebih berbahaya ya. Jadi bapak-bapak ini yang merokok perhatikan ya. Hati-hati karena tidak hanya melukai dirinya sendiri tapi juga keluarganya termasuk istri dan anak-anaknya ya. Nah, bagaimana kita melakukan screening ya? Screening itu menapis ya diri kita, menyadari secara dini ya apakah kita menderita kanker atau tidak ya. Bisa dengan mengetahui gejala-gejala kanker. Nah, ini ada waspada ya. Yang pertama W-nya adalah perhatikan waktu buang air besar atau kecil ya. Jadi waktu kita buang air besar jangan langsung di flush ya. Perhatikan bentuk dari BAB kita ya, apakah dia bentuknya itu seperti sosis atau dia seperti butiran-butiran ya atau encer ya. Itu menunjukkan sebetulnya ada disbiosis yang kalau dia sudah taraf menuju kanker ya, biasanya dia berupa butiran-butiran kayak seperti tinja dari kambing, warnanya hitam, butiran-butiran. Terus kita tadinya BAB itu harusnya sehari 1 kali, misalnya berubah menjadi 3 hari sekali atau 5 hari sekali. Kemudian ada darah sedikit darah sedikit di tinja kita. Nah, itu kita sebenarnya sudah harus waspada ya. Sebaiknya kita harus segera mengkonsumsi makanan-makanan yang memperlancar BAB kita ya. Kemudian alat pencernaan terganggu dan susah menelan ya, ini salah satu contoh penyakit kanker misalnya pada esofagus ya, esofagus dan lambung ini ya. Nah, lalu S-nya suara serak atau batuk yang tak sembuh-sembuh. Ini juga harus hati-hati ya. Jadi tiba-tiba suara serak udah diobati dengan berbagai macam obat tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, ini bisa berkaitan dengan kanker yang ada pada nasofaring ya, pada ruang antara hidung dengan tenggorokan kita ya, lalu bisa juga pada paru-paru ya. Kemudian juga pada tiroid ya, serak juga bisa terjadi karena kanker tiroid ya. Nah, lalu payudara P-nya ya, payudara atau di tempat lain ada benjolan. Nah, ini perhatikan ya. Jadi perhatikan kalau ada benjolan ya, diperkirakan diraba ya, apakah mudah digoyang atau tidak ya. Perhatikan pula kulitnya ya, apakah misalnya kulit payudaranya ya, apakah dia seperti jeruk purut ya. Kemudian apakah ada luka ya, apakah dari puting keluar darah. Nah, itu harus hati-hati ya. D-nya darah atau lendir yang abnormal keluar dari tubuh ya. Misalnya tadi di puting ya, tahu-tahu keluar darah ya, atau lendir dari leher rahim atau vagina yang tidak seperti biasanya gitu ya, perdarahan yang tidak seperti biasanya gitu ya. Nah, lalu A-nya adanya koreng atau borok yang tidak mau sembuh-sembuh. Jadi, misalnya pada kulit kita ada koreng, ada borok ya, tidak mau sembuh-sembuh ya. Lalu ada andeng-andeng. Nah, andeng-andeng atau tai lalat ya. Tai lalat yang warnanya tidak merata, kemudian dia gatal menjadi besar. Nah, itu harus hati-hati
Nah, lalu ada beberapa metode untuk screening, yaitu dengan metode sadari, periksa payudara sendiri. Jadi kita bercermin, kita raba sendiri ya, ada metodenya ya. Nanti kalau mau belajar tentang itu, japri saya ya, karena di sini tidak saya sampaikan ya. Lalu ada pap smear ya, kemudian ada Bischoff chart ya. Bischoff chart ini adalah chart yang tadi untuk mengetahui kesehatan saluran cerna kita ya. Kemudian perubahan lifestyle ya, lifestyle. Jadi kalau pada kanker payudara terutama ya, tadi hampir sama ya, hindari alkohol dan rokok, dan menyusui ya. Jadi kalau kita menjadi ibu, susuilah anak kita, karena ternyata ada penelitian yang menyebutkan bahwa menyusui itu mengurangi resiko kanker payudara ya. Maka kalau kita misalnya pada saat gadis nih ya, kita ada tumor ya pada payudara, kalau bisa segera menikah, segera hamil, segera menyusui ya, karena diharapkan dengan segera menikah, segera hamil dan menyusui, maka tidak terjadi pertumbuhan menjadi kanker ganas dan bahkan bisa hilang ya. Maka kalau kita punya anak, disusui, jangan diberikan susu formula atau disusukan pada orang lain ya. Nah, lalu hindari obesitas ya, dan lakukan aktivitas fisik yang rutin ya, terutama aktivitas fisik yang meningkatkan oksigen ya, bisa dengan olah napas ya, kemudian renang ya, bersepeda, kemudian aktivitas-aktivitas aerobik yang lainnya ya. Nah, kemudian diet sehat yang tinggi serat dan probiotik. Nah, ini salah satu peranan ya, makanan kaya serat dan bakteri baik ya, dia akan meningkatkan apa? Meningkatkan perbaikan sel ya. Meningkatkan perbaikan sel. Nah, kalau dia itu kurang ya, maka bisa merubah pH tadi ya, meningkatkan konsumsi protein ya, gula yang tinggi, kemudian lemak ya, dan juga penggunaan misalnya obat-obatan yang mengganggu ekosistem ya, seperti antibiotik ya, bahkan obat MAH itu juga hati-hati ya, obat DM itu juga meningkatkan gangguan disbiosis ya. Nah, ini akan menyebabkan penurunan dari produksi serat-serat yang tidak mudah difermentasi yang diperlukan sebagai makanan bakteri baik, peningkatan metabolit yang bersifat toksik ya, kemudian juga peningkatan antigen yang memicu peradangan pada usus ya, dan juga meningkatkan banyak sekali penyakit, risiko penyakit, termasuk juga mengganggu pola pikir kita ya. Mungkin kita jadi depresi, mudah stres, itu sebetulnya karena pola makan kita yang tidak sehat. Nah, maka sayur dan buah itu penting ya. Jadi konsumsi sayur dan buah ya, ini diketahui bisa menurunkan risiko kanker. Kemudian diketahui juga ada hubungannya dengan kanker-kanker yang terkait hormon ya, walaupun hubungannya itu rendah ya. Nah, bagaimana porsinya? Ini di sini porsinya ya, setengah dari piring kita itu adalah salad atau sayur-sayur dan buah. Nah, karbohidrat itu hanya 1/4 ya, dan jangan hanya terpancang pada nasi ya. Bisa juga menggunakan karbohidrat yang lain. Pilihlah karbohidrat yang kompleks ya, misalnya ada kentang ya, kemudian ada jagung, roti yang whole bread ya. Nah, kemudian ikan harus lebih banyak ya, atau juga biji-bijian ya, sumber protein, jamur itu juga termasuk sumber protein. Nah, telur kalau masak itu harus benar ya, telur itu ya. Kalau telurnya terlalu matang justru tidak baik ya. Jadi telur asal dimasak dengan baik itu merupakan sumber protein yang baik ya, ketimbang daging dan daging merah terutama ya, dan daging ayam ya. Nah, dan ingat dalam penanganan bahan makanan ya, kalau misalnya kita tidak yakin sayur dan buah yang kita beli itu bebas pestisida, cucilah dengan menggunakan baking soda ya. Baking soda ini penting ya. Atau
cairan probiotik ya, ada cairan probiotik yang dikomersilkan untuk mencuci sayuran ya, mencuci sayur dan buah ya. Itu bisa dengan cara merendam dulu dengan baking soda, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi selama 12 sampai 15 menit dalam larutan soda kue yang murni, yang kalau beli yang murni, yang food grade ya, biasanya di toko-toko kimia atau toko kue. Nah, ini sudah diteliti juga ya, telah diteliti bahwa penggunaan baking soda ini efektif membersihkan kotoran pada sayur dan buah. Nah, cara memasak ya, gunakan minyak sayur. Minyak sayur yang paling baik adalah zaitun ya, kemudian minyak VCO atau minyak kelapa ya. Jangan menggunakan minyak sawit atau misalnya canola, itu juga jangan ya, tapi lebih baik yang tadi saya sebutkan. Dan sebentar saja pilihlah masak yang rendah minyak ya. Jadi misalnya dengan ditumis-tumis ya, atau dikukus ya. Kalau digoreng, terpaksa digoreng ya, menggunakan alat-alat yang mengurangi minyak ya. Gunakan bumbu yang masih segar, kemudian hindari memotong sayur dengan ukuran yang terlalu kecil ya. Masak dengan cara-cara tadi yang tidak terlalu lama terkena api ya, dengan cara tumis ya. Jadi tidak boleh terlalu lama masak ya. Kemudian, nah, jadikan makanan sebagai obat, jangan jadikan obat sebagai makanan. Nah, ini beberapa zat aktif pada makanan dan sayur ya, yang dimana berkaitan dengan warnanya ya. Sayur dan buah yang berwarna merah kebanyakan dia mengandung yang namanya likopen ya. Ini ada banyak pada tomat, pada anggur ya, kemudian pada semangka ya. Nah, ini dia bersifat terutama anti kanker ya. Sudah banyak penelitiannya pada prostat misalnya ya. Dia menekan pertumbuhan kanker prostat. Nah, lalu yang berwarna ungu atau merah contohnya banyak pada anggur juga, pada buah prune, beri-berian. Nah, ini biasanya kaya dengan antosianin. Kemudian berwarna oranye, ini kaya dengan beta karotin ya, contohnya pada mangga, pada labu, pada wortel ya. Nah, yang kuning bisa juga mengandung kriptosantin ya. Nah, ini banyak pada pepaya, pada peach, pada jeruk ya. Kemudian zeaxanthin lutein yang berwarna hijau ya. Ini pada bayam, pada apokat, pada melon ya. Kemudian juga sulforafan. Nah, ini pada brokoli, pada kol, pada bunga kol. Yang berwarna putih ini ada alil sulfit. Ini contohnya pada bawang-bawangan ya. Nah, lalu kalau kita mau minum suplemen makanan yang fungsional, ini juga bisa ya. Jadi banyak sekarang kita dapatkan suplemen-suplemen makanan fungsional yang dia sudah dikemas sedemikian rupa dengan teknologi yang nano ya, sehingga dengan mudah dia akan terserap oleh sel, terutama dia nanti akan mempengaruhi sel dengan cepat, yaitu dengan mengkombinasikan zat-zat aktif pada makanan tertentu, misalnya fukoidan. Nah, fukoidan ini merupakan nanopartikelnya yang nanopartikel pada makanan yang dia bisa bersifat menjadi semacam alat untuk kargo ya, untuk transportasi ya, mendelivery obat, yang mendelivery zat-zat aktif pada satu makanan yang dia akan meningkatkan absorpsi. Dan banyak sekali bukti bahwa dia juga mempengaruhi, bisa menekan pertumbuhan kanker ya. Nah, lalu probiotik ini sudah banyak penelitian ternyata bisa meningkatkan natural killer ya. Kemudian selain itu dia membantu proses pencernaan terkait metabolisme, kemudian melawan kolonisasi bakteri patogen, meningkatkan produksi vitamin ya, dan menstimulasi sistem imun ya, bukan hanya natural killer sebetulnya ya, termasuk juga menyeimbangkan sistem imun yang terlalu berlebihan ya.
membantu maturasi dan regenerasi sel. Kemudian bersama dengan makanan dia akan menghambat pertumbuhan tumor, terutama yang dipicu oleh karsinogen, ya, melindungi materi genetik ya dari karsinogen, menurunkan produksi radikal bebas, menjadi pengencer efek karsinogen, menurunkan waktu transit di saluran cerna, kemudian menstimulasi enzim ya yang berfungsi secara fisiologis sebagai anti kanker. Nah, salah satu contohnya ini ada apa ya? Di sini ada utsukushi di mana dia mengandung salmon DNA tadi yang apa namanya? Dia merupakan salah satu bagian dari salmon yang dia kaya dengan apa? Omega 3 tadi ya. Lalu ada L-glutation, ini adalah enzim ya, enzim yang bersifat anti radikal bebas. Nah, lalu ada kiwi, buah kiwi berwarna hijau tadi juga ya. Jadi buah-buahan yang berwarna hijau mengandung zat aktif yang dia ternyata juga sudah diteliti ini bisa mencegah pertumbuhan kanker ya, meningkatkan kematian sel kanker. Lalu viskolagen, kemudian ekstrak apa ini, ekstrak nanas. Ekstrak nanas ini juga luar biasa. Jadi dia juga diketahui sudah banyak diteliti untuk kanker. Lalu, nah ini fucoidan, ya, fucoidan dari rumput laut, ya. Dan bakterinya di sini ada bakteri yang merupakan bakteri inti dari apa namanya, bakteri-bakteri yang menyusun ekosistem kita, ya. Di mana di sini ada Bifidobacterium longum. Ini juga sudah diteliti juga untuk penyakit kanker ya. Lalu laktik asid bakteria ini juga banyak diteliti untuk penderita kanker. Nah, ini pada anggur ternyata di sini juga ada di sini ya, resveratrol ya. Ini juga mempunyai kemampuan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker dan bersifat antioksidan ya. Nah, ini kandungan ikan salmon ya. Jadi salmon tuh ternyata banyak manfaatnya. Bahkan dagingnya ini ada astaxanthin namanya di sini ya. Astaxanthin, ada vitamin D. Nah, orang-orang yang menderita kanker itu rata-rata kekurangan vitamin D ya. Kekurangan vitamin D, kemudian dia juga biasanya kekurangan triptofan ya, asam amino yang dibutuhkan untuk memperbaiki sel ya. Jadi triptofan itu nanti ketika kita tidur akan diubah menjadi melatonin ya. Jadi pada saat kita tidur itu sebetulnya tubuh kita ini memetabolisme triptofan menjadi melatonin, dan melatonin ini akan perbaiki seluruh kerusakan tubuh kita. Jadi dia akan memindai bagian mana yang rusak dalam tubuh kita, dan dia akan mengaktifkan jam biologis untuk memperbaiki sel-sel yang rusak tadi. Nah, maka rata-rata orang yang menderita kanker itu adalah orang yang suka begadang, ya. Hormon melatoninnya rendah. Nah, maka jangan begadang, ya, jangan begadang. Dan kalau misalnya harus begadang, makanlah sesuatu yang meningkatkan triptofan. Nah, apa itu? Protein, ya, makanan-makanan tinggi protein bisa kita dapatkan pada daging ikan, pada telur, ya, kemudian apokat kalau pada buah-buahan, ya, pada kurma, kalau pada sayur misalnya pada kangkung, ya, kalau pada buah yang lain tuh misalnya pada buah pisang. Nah, cari buah pisang yang dia kulitnya sudah agak hitam-hitam. Nah, itu sudah tinggi dengan melatonin, ya. Nah, ini ada juga di sini EPA ya, asam lemak omega 3 tadi ya. Di salmon milk ada nucleic acid tadi ya. Nah, lalu tadi fucoidan. Nah, fucoidan ini ternyata dia merupakan zat yang bersifat anti kanker ya. Dia bisa meningkatkan apoptosis sel ya, kematian sel ya, terutama sel-sel kanker ya. Lalu dia juga bisa meliputi dari material yang meningkatkan aktivitas kanker ya. Jadi kalau misalnya fucoidan dicampur resveratrol, dicampur dengan bromelain dari nanas misalnya ya, dari kiwi, nah dia bisa meningkatkan aktivitas itu ya. Nah, lalu dia juga bersifat targeted ya, dia mentargetkan ligan untuk
P-selectin reseptor pada kanker sel yang dia menyebabkan kanker itu akhirnya sulit bermetastasis ya. Nah, lalu dia juga digunakan saat ini untuk mendelivery secara targeted untuk obat-obat kanker targeted ya. Jadi dia digunakan untuk melapisi obat yang digunakan untuk kanker. Nah, ini luar biasa sekali ya. Nah, kiwi nih ya, kiwi ini banyak sekali manfaatnya juga ya, di mana dia bukan hanya untuk mencegah kanker ya, ternyata dia juga ini penting ya, meningkatkan balance pH kita ya. Jadi alkalin balance ya, yang menyebabkan tubuh kita akan terjaga pH-nya sehingga tidak subur untuk pertumbuhan kanker ya, memproteksi dari kerusakan DNA, membantu detoksifikasi ya, kemudian membantu melawan kanker. Nah, lalu nanas ini ya, nanas ini juga selain untuk kesehatan yang lain, dia mencegah terutama artritis, kanker, penyakit jantung ya, penyakit autoimun yang menyerang usus ini ya, kemudian demensia pikun karena Alzheimer, infeksi juga ya, contohnya pada difteri itu bisa juga dengan kita cegah dengan jus nanas ya. Kemudian peradangan pada sendi dan otot. Nah, ini sudah banyak penelitiannya, walaupun untuk penerapannya pada manusia mungkin harus dilakukan penelitian lebih